Video tutorial ini kami buat dengan tujuan yang pertama adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang memadai bagi segenap sivitas akademika FKKMK UGM mengenai konsep penelusuran informasi ilmiah. Yang kedua, untuk memberikan keterampilan bagaimana memanfaatkan search tool secara efektif untuk mendapatkan sejumlah informasi ilmiah yang dibutuhkan. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai sarana kami untuk mengenalkan sumber daya informasi ilmiah yang dilanggan oleh Universitas Gadjah Mada, baik itu berupa jurnal ataupun database elektronik. Sebagai perlu diketahui juga bahwa Universitas Gadjah Mada melanggan cukup banyak jurnal ataupun database elektronik, sehingga kita perlu memanfaatkan sumber-sumber daya informasi itu secara maksimal agar anggaran yang digunakan tidak terbuang sia-sia. Baik, sebetulnya apa sih penelusuran literatur itu? Ketika kita berbicara penelusuran literatur, sebetulnya kita berbicara mengenai proses pencarian secara sistematis terhadap sejumlah literatur atau terhadap semua literatur yang dipublikasikan dan berkaitan dengan topik tertentu. Apa sih manfaatnya melakukan penelusuran literatur? Ketika kita melakukan penelusuran literatur, sesungguhnya kita memiliki banyak manfaat. Yang pertama, kita bisa membandingkan karya terdahulu sebagai bahan pendukung bagi penulisan kita. Jadi kita bisa melihat terlebih karya yang pernah dibuat sebelumnya sebagai bahan pendukung bagi apa yang akan kita tulis di kemudian hari. Yang kedua, itu untuk membantu bagaimana memilih desain atau metodologi penelitian yang kita buat. Yang ketiga, untuk membantu menghindari terjadinya pengulangan kesalahan yang mungkin terjadi atau yang mungkin dilakukan pada penelitian yang sebelumnya. Bagaimanakah keberhasilan penelusuran informasi itu? Keberhasilan penelusuran informasi itu sangat ditentukan oleh yang pertama adalah kejelasan dalam melakukan identifikasi atas kebutuhan informasi yang disampaikan oleh pemakai atau oleh pengguna. Kedua, ketepatan dalam menggunakan berbagai alat atau sumber penelusuran. Yang ketiga, ketepatan dan kecermatan dalam melaksanakan dan juga menggunakan prosedur penelusuran. Keempat, kecermatan dalam menentukan analisa hasil penelusuran informasi. Dan yang terakhir adalah sangat ditentukan juga oleh ketekunan kita dalam menggunakan berbagai cara dan teknik penelusuran. Karena tidak menutup kemungkinan pada satu database ketika kita gunakan strategi yang kita rumuskan, hasilnya adalah 0. Sehingga kita perlu mencari berbagai cara agar hasil yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Ada beberapa jenis, secara umum ada beberapa jenis literatur yang bisa kita gunakan. Ada 3 kategori literatur di sini. Yang pertama adalah literatur primer. Pada literatur primer ini biasanya memuat hasil-hasil penelitian asli, kajian mengenai teori baru, ataupun juga penjelasan atas gagasan atau konsep pengetahuan. Termasuk literatur primer diantaranya adalah artikel jurnal, kemudian tesis, disertasi, dan juga laporan penelitian. Jenis literatur yang kedua adalah literatur sekunder. Pada literatur sekunder ini memuat berbagai informasi atau petunjuk dan juga ringkasan
bahkan beberapa mungkin juga evaluasi dan kritikan terhadap literatur primer. Yang termasuk sebagai literatur sekunder adalah ensiklopedi, thesaurus, bibliografi, dan juga katalog induk. Jenis literatur yang ketiga adalah grey literatur. Grey literatur ini adalah informasi yang tidak dipublikasikan melalui jalur publikasi formal dan biasanya tidak tersedia secara komersial. Contoh saja, misalkan skripsi di kampus, laporan penelitian, ataupun juga proceeding dan sebagainya. Ada berapa banyak sumber informasi ilmiah yang bisa kita gunakan? Secara umum, sumber informasi yang ilmiah yang kita gunakan sebagai bahan referensi bisa dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, conference dan seminar. Di situ terdapat best practice, case study, dan research report. Kemudian ada lecturing class, di mana pada lecturing class ini terdapat juga handout, course material, classroom seminar, tutorial, dan sebagainya. Jenis yang ketiga atau sumber yang ketiga adalah tesis dan disertasi. Kemudian yang terakhir adalah jurnal dan juga buku. Proses melakukan penelusuran informasi ilmiah itu dapat kita bagi menjadi 5 elemen. Yang pertama adalah planning, yang kedua identify key concept, kemudian yang ketiga searching atau proses search-nya sendiri, yang keempat adalah evaluate, dan yang kelima manage. Pada proses planning, kita akan melakukan analisa permasalahan yang ada. Dari analisa permasalahan yang ada tersebut, kemudian kita lanjutkan dengan merumuskan sebuah research question. Masuk pada tahapan berikutnya adalah identify key concept. Pada identify key concept, kita perlu melakukan identifikasi informasi yang diperlukan. Dan juga biasanya kita juga akan melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. Yang ketiga, setelah identify key concept, kita masuk kepada tahapan searching. Pada tahapan ini, kita perlu melakukan identifikasi sumber daya informasi. Kita tentukan sumber daya informasi yang mana yang kira-kira tepat kita gunakan untuk pencarian. Yang berikutnya adalah evaluate. Pada evaluate ini kita perlu memastikan bahwa informasi yang kita dapatkan dari hasil penelusuran tadi, informasinya berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan kita. Tahap yang terakhir adalah manage. Pada tahapan ini kita perlu menyimpan dan mengelola hasil-hasil penelusuran yang kita buat agar di kelak kemudian hari kita tidak kerepotan, kita bisa tidak perlu mencari lagi di internet. Dan juga ini akan berkaitan dengan referencing atau teknik melakukan kutipan dan sebagainya. Strategi penelusuran informasi itu bisa kita golongkan atau kita bagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, kita melakukan analisa permasalahan atau key konsepnya, kemudian kita identifikasi jenis literatur yang dibutuhkan, kemudian kita tentukan search term-nya, kemudian kita rumuskan strategi penelusurannya, dan kemudian kelima, kita mencari artikel yang kita butuhkan pada sumber daya informasi yang tersedia. Pada saat melakukan identifikasi key concept, maka pertimbangkan juga cakupan atau research restriction topik pencarian yang dilakukan. Misalnya, permasalahan apakah yang terdapat pada topik tersebut. Kemudian, apa yang ingin dipelajari lebih lanjut dari permasalahan itu, dan apa juga yang ingin dikesampingkan dari permasalahan tersebut. Setelah itu semua Anda lakukan, maka kemudian rumuskan permasalahan-permasalahan tersebut
ke dalam sebuah answerable question. Seperti contoh berikut ini. Apakah pemberian ibuprofen lebih efektif dibanding paracetamol untuk menurunkan demam pada anak usia 12 tahun? Ada satu tip yang bisa kami berikan kepada Anda sekalian untuk mendapatkan literatur yang berbasis pada bukti ilmiah atau evidence-based literatur, maka Anda bisa menggunakan metode PICO, yaitu P-nya adalah patient atau problem atau population, kemudian I-nya adalah intervention, C-nya adalah comparator, dan O-nya adalah outcome. Kemudian setelah itu kita identifikasi jenis literatur yang dibutuhkan. Di sini ada meta-analisis, ada systematic review, ada RCT, ada case control, ada case report. Pada meta-analisis biasanya berupa analisa yang mendalam terhadap satu topik dari beberapa penelitian yang dijadikan satu menjadi sebuah penelitian yang besar. Systematic review biasanya berupa kajian ulang pada sejumlah literatur yang terfokus pada satu topik untuk menjawab sebuah pertanyaan. Demikian juga pada RCT, case control, dan juga case report. Piramida quality of information ini menunjukkan pada kita betapa systematic review itu berada pada puncak piramida atau berada pada level tertinggi dari evidence-based literatur. Jadi, systematic review ini memiliki nilai informasi yang sangat-sangat tinggi. Kemudian problem yang sering kali muncul adalah bagaimana cara menentukan sistemnya. Seringkali kita kesulitan, kira-kira sistem apa yang akan kita gunakan dari situ. Cara yang paling mudah sebetulnya adalah dari tahapan sebelumnya. Kita tadi memiliki sebuah answerable question. Kemudian dari answerable question tersebut, kita hilangkan semua kata-kata yang tidak esensial dari pertanyaan tersebut. Contohnya seperti ini. Pada apakah pemberian ibuprofen lebih efektif dibanding paracetamol untuk menurunkan demam pada anak usia 12 tahun, maka akan kita dapatkan paling tidak ada 1, 2, 3, 4 kata kunci. Yang pertama adalah ibuprofen, kemudian paracetamol, demam, dan juga anak-anak berusia 12 tahun. Setelah Anda dapatkan itu, Anda coba tuliskan itu secara menurun. Anda tuliskan dalam kolom turun, kemudian di samping kanannya, kemudian Anda coba tambahkan sinonimnya. Sebagai contoh, misalkan di sini ada child, itu sinonimnya adalah infant, kemudian fever, kemudian febrile, paracetamol, sinonimnya adalah acetaminophen. Nah, kenapa kita perlu menambahkan sinonim di sini? Karena sinonim ini akan sangat berguna pada saat beberapa penelitian menggunakan istilah yang tidak sama dengan yang kita gunakan sebagai keyword kita. Nah, inilah hal yang perlu dipertimbangkan adalah tadi sinonim. Bagi contoh misalkan di terapi ada juga yang menggunakan istilah remedi. Kemudian perlu pertimbangkan juga dengan akronim atau singkatan. Perlu Anda pertimbangkan. Karena ada beberapa akronim yang bisa jadi adalah akronimnya sama akan tetapi artinya berbeda. Atau pertimbangkan juga kemudian
variasi ejaan atau spelling. Misalkan Inggris Amerika dengan Inggris Britain, menggunakan labor dan labor, organization, alga dan algae dan sebagainya. Kemudian pertimbangkan juga kemungkinan adanya bentuk plural di situ, jamaknya child, children, kids dan sebagainya. Pertimbangkan lagi juga adanya scientific atau common name, sesuatu yang umum. Misalkan vasculator cinereus dengan koala dan sebagainya. Ini yang unik adalah adanya istilah khas di suatu negara. Contoh misalkan di Australia, mereka menggunakan istilah car, di Amerika menggunakan vehicle. Atau yang tidak usah jauh-jauh, seperti di Indonesia dan di Malaysia. Di Indonesia kita biasa menyebutkannya adalah mobil, tapi di tetangga kita di Malaysia mereka menggunakan istilah kereta. Dalam merumuskan strategi penelusuran, yang tidak boleh ditinggalkan adalah adanya boolean logic. Ada 3 boolean logic, ada 3 operator, and, or, dan not. And operator itu digunakan untuk menggabungkan 2 konsep dalam rangka untuk mempersempit hasil penelusuran, hasil pencarian kita. Jadi hasilnya akan merupakan irisan di antara kedua konsep tersebut. Operator kedua adalah OR atau OR operator. OR operator ini digunakan untuk menggabungkan 2 konsep guna memperluas cakupan pencarian kita. Dan hasilnya biasanya merupakan gabungan dari konsep pertama dan konsep kedua. Umumnya, OR operator itu digunakan untuk keyword yang merupakan sinonim atau kata lain dari keyword 1 dan keyword 2. Kemudian not operator. Not operator digunakan untuk menghilangkan salah satu konsep dari pencarian. Selain boolean logic, yang tidak boleh ditinggalkan adalah frase. Frase biasanya diberikan tanda kutip dan bertujuan agar pencarian hanya dilakukan untuk artikel yang mengandung search term dalam komposisi penulisan yang sama persis. Sebagai contoh, kalau Anda menggunakan manajemen capacity dengan tanda kutip, maka dia hanya akan mencari manajemen capacity saja, tidak akan mencari manajemen yang lain atau capacity yang lain. Beda kalau Anda menggunakan manajemen capacity tanpa tanda kutip, maka database akan menyajikan manajemen yang lain ataupun juga capacity yang lain, tapi bukan manajemen capacity. Yang berikutnya yang perlu juga Anda pahami atau Anda biasakan adalah truncation atau wildcard. Truncation atau wildcard ini adalah penggunaan tanda bintang dan juga tanda tanya sebagai pengganti huruf yang kita cari. Penggunaan truncation dan bintang itu biasa kita gunakan apabila kita tidak yakin dengan penulisan terms yang benar. Contoh, atau kita ingin mencari lebih banyak istilah dari yang kita tentukan tadi. Misalkan di sini child dengan tanda bintang, maka dia akan mencari child, childish, children, dan childcare. Artinya satu tanda bintang itu bisa mewakili beberapa karakter sekaligus. Contoh kedua, kita menggunakan fever dengan tanda bintang, tanda tanya. Maka yang dia cari adalah fevers.
Artinya satu tanda tanya itu hanya mewakili satu karakter. Kalau tadi satu bintang itu bisa mewakili beberapa karakter, satu tanda tanya hanya mewakili satu karakter. Oke. Strategi penelusuran itu biasanya dibangun dengan memanfaatkan serta mengkombinasikan search tools yang ada dalam menghubungkan search term atau dalam menghubungkan keyword yang kita sediakan. Sebagai contoh di sini tadi, search term-nya adalah child dengan sinonim infant, fever dengan sinonim febrile, ibuprofen, kemudian ada paracetamol dan acetaminophen. Artinya di sini kita memiliki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata kunci. Terus bagaimana menghubungkan ketujuh kata kunci itu agar kita dapat menemukan hasil yang sesuai yang kita butuhkan. Nah, untuk menghubungkan kata kunci yang ada ini, dari contoh yang ada, kita bisa melihat untuk menghubungkan ke bawah child dengan fever, dengan ibuprofen, dengan paracetamol, kita hubungkan dengan menggunakan operator logika AND. Kemudian kalau kita ingin menghubungkan child dengan infant, fever dengan febrile, kita menggunakan operator logika boolean OR. Jadi OR digunakan untuk menghubungkan kata-kata yang merupakan sinonim. Jadi paracetamol sinonimnya acetaminophen, maka kita gunakan OR. Tapi kalau kita ingin menghubungkan ibuprofen dengan paracetamol, karena ini berbeda, maka kita gunakan AND. Nah, secara umum kita bisa tuliskan seperti ini. Dalam kurung child or infant, kemudian di sini terlihat bahwa yang sinonim kita jadikan satu. Kemudian N, fever or febrile, N ibuprofen, N paracetamol or acetaminophen. Kemudian bagaimana cara kita mencarinya ke dalam jurnal nantinya? Kita bisa mencarinya secara satu persatu dulu. Kita cari child or infant dulu, kemudian fever or febrile dulu, atau bisa langsung sekaligus kita gabungkan ke-6 kata kuncinya itu dalam satu perintah penelusuran. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana menggunakan kata kunci yang sudah kita miliki tadi. Yang pertama kita telusur dulu artikel tentang child or infant, atau kita cari dulu apakah database ini memiliki artikel tentang anak-anak. Ternyata di sini didapatkan ada sekitar 178.000 sekian. Kemudian kita cari lagi artikel tentang fever or febrile atau artikel tentang demam. Ternyata di dalam database ini terdapat sekitar 24.000 artikel tentang fever. Kemudian kita cari tentang ibuprofen. Ternyata ada 5.000 artikel tentang ibuprofen. Kita cari paracetamol dan acetaminophen, maka didapatkan ada 10.700 sekian. Jadi kalau kita jumlah, maka di situ ada paling tidak sekitar 200.000 artikel yang berkaitan dengan kata kunci yang kita inginkan. Tentu saja itu akan merepotkan kalau kita ingin lihat satu persatu. Maka kemudian fungsi strategi tadi adalah kemudian kita melihat dari sejumlah itu manakah artikel yang memiliki kandungan mengenai anak, kandungan fever, ibuprofen, dan juga paracetamol yang saling beririsan atau saling berhubungan. Sehingga pada bagian kelima ini kita bisa iriskan anak, kita iriskan dengan demam, kita iriskan dengan ibuprofen, kemudian kita iriskan dengan paracetamol, sehingga hasilnya kemudian menjadi lebih kecil atau lebih mengerucut, sehingga hanya ditemukan hanya ada 145 artikel yang berkaitan dengan ketujuh
kata kunci tadi. Nah, kemudian bagaimana memilih sumber daya informasi tersebut? Untuk memilih sumber daya informasi, yang pertama karena kita adalah Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada, maka kita bisa menggunakan laman dari LIB UGM ACID, di mana di situ ada akses e-journal dan juga Discovery Search. Kita bisa memilih itu karena seluruh database yang dilanggan oleh Universitas Gadjah Mada itu akan diletakkan pada bagian e-journal di laman LIB UGM ACID. Atau kalau Anda berada di luar lingkungan kampus, Anda bisa menggunakan esetproxy.ugm.acid dan kita masuk ke atau login ke dalam esetproxy itu dengan menggunakan single sign-on UGM yang Anda miliki. Kemudian yang ketiga, kita bisa mencari menggunakan UGM Summon Serial Solution atau menggunakan fasilitas Discovery Search tadi. Atau bisa juga kita bisa ketikkan langsung alamat URL e-resources tersebut. Kalau kita di dalam kampus, kita bisa mengetikkan alamat URL tersebut pada database atau yang jurnal elektronik yang dilanggan. Tetapi kalau kita di luar kampus, tentu saja kita tidak bisa mengetikkan URL tersebut secara langsung. Maka Anda harus menggunakan esetproxy, baru kemudian Anda bisa masuk ke link yang disediakan. Karena kalau Anda ketikkan langsung URL itu dari luar lingkungan kampus, maka Anda akan diminta untuk login terlebih dahulu. Nah, ini beberapa database yang dilanggan oleh UGM. Ada PMG, ada Clinical Key, ada Cochrane Library, ada EBSCO. Ini adalah database yang di bidang kesehatan atau kedokteran. Ada jurnal Nature, kemudian ada Prokes, dan juga ada Science Direct. Untuk Science Direct dan Prokes ini dilanggan oleh Universitas Gadjah Mada untuk multidisiplin. Jadi bukan hanya untuk bidang kedokteran saja, tapi juga untuk bidang pendidikan yang lain. Tidak khusus pada bidang kedokteran. Kemudian ada juga Wiley Online Library, ada Springer Link, ada Oxford Scholarly, dan ada Immunological Review. Nah, kalau Immunological Review ini khusus untuk satu topik penelitian di bidang imunologi. Ada juga BIJOG, kemudian Cambridge, Journal of Internal Medicine, dan juga EBSCO e-book. Untuk EBSCO e-book ini adalah berisi buku-buku elektronik. Nah, selain database yang dilanggan tadi, kita juga bisa juga menggunakan search engine yang spesifik, search engine yang sifatnya khusus. Kalau kita terbiasa menggunakan Google, maka upayakan untuk mengurangi penggunaan Google itu. Kalau Anda ingin menggunakan Google, maka gunakan Google Scholar. Karena Google Scholar ini adalah yang didesain khusus untuk informasi-informasi yang sifatnya ilmiah. Kalau Google, dia informasinya sangat luas. Semua sembarang informasi dari yang berguna sampai informasi sampah ada di situ. Tapi kalau Google Scholar, maka hanya informasi yang memiliki kandungan ilmiah saja yang akan ditampilkan di dalam hasil penelusurannya. Nah, selain Google Scholar, Anda bisa gunakan juga di sini Microsoft Academic. Ini juga artikelnya khusus ilmiah. Kemudian ada juga Core AC UK. Ini biasanya digunakan untuk evidence-based medicine, untuk mendapatkan literatur yang berbasis berbukti ilmiah, evidence-based, dan juga base sendiri, Befield Academic Search Engine. Nah, selain menggunakan database atau jurnal elektronik yang dilanggan,
kemudian menggunakan search engine, kita juga bisa menggunakan bantuan dari open access, mana ada DOAJ, Directory of Open Access Journal, ada Wiley Open Access, Springer Open Access, OMIC Open Access, dan Oxford Open Access, dan sebagainya. Kita juga bisa masuk ke situs-situs tertentu seperti Harvard, Stanford Edu, Blackwell Synergy, Free Medical Journal, NEJM, Lancet, Blood, dan sebagainya. Nah, NEJM, Lancet, dan Blood, PubMed ini menyediakan artikel yang bisa kita download secara gratis, tapi juga ada beberapa artikel di dalamnya yang tidak bisa kita dapatkan secara gratis. Khusus PubMed ini sebetulnya fungsinya hampir sama dengan search engine. Nah, kalau kemudian di database yang dilanggan oleh UGM tidak ada, apa yang kita lakukan? Kita bisa menggunakan database yang dilanggan oleh Perpusnas RI, di mana untuk bisa memanfaatkan database-database yang dilanggan oleh Perpusnas RI, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota melalui keanggotaan PNRI Go ID. Nah, pada saat melakukan pencarian dengan database atau jurnal elektronik, biasanya akan terdapat dua macam penelusuran atau dua macam pencarian. Menggunakan basic search, penelusuran sederhana, dan juga menggunakan advanced search atau penelusuran yang kompleks. Pada basic search biasanya hanya disediakan satu field, satu ruas untuk mengetikkan kata kunci yang kita cari. Pada advanced search itu akan disediakan banyak ruas sehingga kita banyak bisa memasukkan beberapa kata kunci sekaligus. Meskipun sebenarnya pada basic search tersebut kita juga bisa menggunakan banyak kata kunci untuk melakukan penelusuran. Kuncinya ada pada penggunaan sistem dan search tool yang tersedia. Nah, setelah informasi yang dapat, kemudian kita perlu melakukan evaluasi terhadap referensi yang kita dapatkan tadi. Yang pertama, kita perlu lihat tujuan artikel tersebut dibuat. Apakah artikel tersebut berusaha untuk membuktikan sesuatu atau penelitian yang sifatnya empiris, atau sifatnya membujuk pembaca, atau hanya sekedar menggambarkan sebuah fenomena. Nah, tujuan daripada artikel ini biasanya bisa kita baca pada bagian abstrak. Kemudian kita perlu lihat juga pada bagian authorship-nya, authority-nya. Kita perhatikan siapa yang menulis. Apakah penulis ini memiliki keahlian atau kompetensi di bidangnya? Atau apakah dia pernah menulis topik yang sama sebelumnya? Atau apakah mereka berafiliasi dengan lembaga penelitian? Siapa penerbit artikelnya dan apa kredensial mereka? Itu perlu kita perhatikan juga. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah coverage-nya atau relevansinya. Ringkasan isi artikel ilmiah biasanya disajikan dalam bentuk abstrak. Oleh karena itu yang perlu sekali dilakukan pertama kali adalah saat membaca artikel adalah baca dulu abstraknya untuk memastikan bahwa artikel tersebut berkaitan dengan topik penelitian yang kita inginkan. Yang kemudian berikutnya adalah akurasinya. Perhatikan juga apakah artikel tersebut mencantumkan daftar referensi yang terperinci, di mana sebuah artikel ilmiah itu selalu menyertakan bibliografi atau daftar referensi karya yang dikonsultasikan oleh penulis. Hindari artikel yang mengandung kesalahan ejaan ataupun juga tata bahasa. Yang terakhir adalah kita perlu perhatikan juga objektivitasnya.
waspadai apabila terjadi bias pada bagian penulis atau penerbit, terutama bagi sumber-sumber non-ilmiah seperti editorial surat kabar dan juga potongan opini. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian apa yang kita perlu lakukan dengan hasil penelusuran yang kita buat? Bagaimana kita menyimpannya dan bagaimana kita mengelolanya? Nah, setiap hasil penelusuran itu perlu dikelola agar lebih mudah saat diperlukan untuk membuat kutipan maupun daftar pustaka. Ada beberapa software yang bisa gunakan untuk mengelola hasil penelusuran kita itu, sehingga pada saat kita membutuhkan untuk membuat kutipan dan daftar pustaka bisa dilakukan dengan mudah dan juga dengan continue atau dengan baik. Software tersebut adalah diantaranya adalah EndNote, ada Rework, ada Mendeley, ada Zotero. EndNote dan Rework ini adalah aplikasi reference manager yang berbayar, sementara Mendeley dan Zotero ini adalah aplikasi yang sifatnya freemium. Artinya Anda bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis sampai dengan kapasitas tertentu. Seperti contoh, misalkan di Mendeley Anda bisa menggunakan aplikasi ini gratis sampai dengan kapasitas 2 GB. Artinya kalau data yang Anda kelola sudah lebih dari 2 GB, maka Anda perlu menyisihkan sejumlah dana untuk meningkatkan kapasitasnya. 2 GB ini memang kelihatannya sedikit, akan tetapi kalau kita asumsikan satu artikel itu adalah 1 mega, maka di situ sudah ada sekitar 2000 artikel yang kita kelola. Cukup banyak sebetulnya dan cukup memusingkan kalau kita ingin membuat daftar pustaka ataupun membuat kutipan.